Fenomena pembunuhan sadis di sejumlah daerah dalam 3 pekan terakhir menggemparkan publik. Selain di Ciamis, Jawa Barat, kasus pembunuhan sadis juga menimpa seorang ibu muda di Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Korban meninggal dunia secara tragis di tangan suaminya sendiri. Sang suami, RL, diduga cemburu mendengar igauan sang istri. Pada saat malam hari antara korban dengan tersangka pulang tidur ke rumah, pagi harinya memang ada suara yang membangunkan tersangka, sehingga tersangka tersebut berpikiran yang bagaimana mengambil senjata tajam di dapur dan melakukan penganiayaan terhadap istrinya. Korban yang masih berusia 24 tahun ini meninggalkan 2 anak berusia 7 tahun dan bayi berusia 3 minggu. Tersangka dijerat dengan pasal berlapis 340 KUHP dengan ancaman hukuman seumur hidup atau minimal 20 tahun penjara. Pembunuhan sadis serupa terjadi di Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Perempuan RF berusia 18 tahun ditemukan tewas di tempat tidurnya akibat luka tusuk dengan menggunakan sikat gigi. Pelaku tak lain sang suami berinisial IW yang mengaku sakit hati lantaran hubungan rumah tangga tak harmonis. Pertengkaran dan perselingkuhan diduga jadi motif pembunuhan. Kemudian sering bertengkar, sering marah-marah, sehingga akhirnya membuat si pelaku sakit hati dan berencana untuk membunuh si korban. Sudah punya anak 1 orang, umur 2 tahun lebih, 2,5 tahun. Kasus pembunuhan sadis yang juga jadi sorotan, penemuan koper hitam berisi mayat di Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat akhir April lalu. Korban berinisial RM, 50 tahun, jadi korban pembunuhan rekan satu perusahaan, Ahmad Arif, 29 tahun. Polisi menyebut korban awalnya meminta pertanggungjawaban Ahmad Arif untuk dinikahi. Ahmad kemudian setuju dengan syarat korban yang bertugas sebagai kasir meminjami uang setoran perusahaan. Ahmad yang merupakan auditor perusahaan berdalih akan bertanggung jawab jika aksi mereka terendus. Korban menolak dan melontarkan kata-kata yang menyinggung pelaku. Tak terima, Ahmad lantas membunuh korban. Tersangka Ahmad dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Pusat Informasi Kriminal Nasional mencatat, sebanyak 3.335 orang terbunuh dalam kurun waktu 4 tahun dari 2019 hingga 2022. Motifnya pun beragam, mulai dari perampokan, ekonomi, hingga asmara. Korbannya mayoritas perempuan dan anak. Komnas Perempuan tahun 2023 menemukan sepanjang tahun 2023 ada 401.975 kasus kekerasan terhadap perempuan. Angka ini menurun 12% dari tahun sebelumnya sebanyak 457.895 kasus di tahun 2022. Namun, meski menurun secara jumlah, angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia masih tergolong tinggi. Sementara, kasus ranah personal dalam keluarga mendominasi kasus kekerasan terhadap perempuan. Namun, benarkah penyebab tindakan di luar nalar itu terjadi hanya karena faktor kriminalitas biasa? Mungkinkah pelaku berbuat nekat karena kondisi kejiwaan sehingga tak lagi mampu mengatasi masalah yang dihadapi? Psikolog forensik Reza Indragiri menilai banyak faktor yang mungkin jadi pemicu seseorang melakukan tindakan keji. Kalau kita berasumsi bahwa pelaku pembunuhan adalah orang yang waras, maka perbincangan tentang motif memang relevan. Dan seringkali kita bicara tentang aksi kejahatan, motif sesungguhnya hanya 2 utamanya. Pertama, motif emosional. Ada perasaan marah, sakit hati, dendam, cemburu, atau perasaan-perasaan negatif lainnya yang memang ingin diluapkan, yang memang ingin diredakan oleh pelaku dengan cara menyakiti target. Itu motif emosional. Yang kedua adalah motif instrumental. Tidak ada sangkut pautnya dengan suasana hati. Seseorang melakukan aksi kejahatan untuk memperoleh manfaat tertentu, uang, popularitas, menutupi kejahatan yang lain. Kalau kita berhadapan dengan individu yang melakukan tindak pidana dan kita anggap dia tidak normal dalam pengertian kejiwaan, maka sudah perbincangan tentang motif tidak lagi relevan. Karena jangankan kita, yang bersangkutan pun tidak bisa menjelaskan apa sesungguhnya sebab musabab dia melakukan aksi kejahatan tersebut. Reza juga menambahkan,
Analisa kondisi kejiwaan pelaku kriminal seringkali bersinggungan dengan proses penegakan hukum. Reza menilai harus ada batasan dan rehabilitasi awal agar pelaku tetap bisa dijerat hukum. Ada sekian banyak mazhab di dalam psikologi. Salah satu mazhab adalah psikoanalisis. Psikoanalisis ketika berbicara tentang sebab munculnya perilaku, termasuk perilaku kejam, perilaku biadab, dan sejenisnya, maka ada 3 lapis perilaku yang harus dianalisis, harus dikaji. Ya. Pertama adalah faktor traumatik. Kira-kira apa gerangan pada masa lalu, pengalaman tidak menyenangkan yang sangat hebat yang pernah dialami oleh pelaku. Dan cukup hanya faktor traumatis, karena faktanya semua orang boleh jadi mengalami trauma, tapi tidak serta-merta semua orang melakukan pidana. Berarti harus ada tinjauan kedua, yaitu faktor pengkondisian. Apa gerangan, situasi seperti apa yang berulang kali dialami oleh si pelaku, sehingga pengalaman traumatisnya makin lama makin kuat. Guncangan psikisnya makin lama makin dahsyat. Faktor pengkondisian ini juga perlu digali. Nah, yang ketiga, faktor pemicu. Faktor pemicu itu bisa banyak. Entah itu sakit hati, entah terprovokasi, atau apapun. Alhasil, sesungguhnya memang tidak cukup bagi kita untuk semata-mata mencari tahu faktor pemantik atau faktor pemicu. Mazhab yang satu ini punya kelemahan. Kenapa? Karena mempersulit otoritas penegakan hukum untuk membawa seorang pelaku pidana ke ranah hukum. Mazhab psikoanalisis terlalu klinis. Apapun itu akan bisa ditafsirkan sebagai tanda-tanda petik kegilaan manusia. Nah, kalau semua hal kemudian sudah didiagnosis serba negatif semacam itu, akan semakin sempit peluang bagi otoritas penegakan hukum untuk memintai pertanggungjawaban pidana terhadap orang-orang yang sudah melakukan tindak pidana.